Welcome to the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 8D, yaitu Naila, Lisna, Tiana, Cornelia, Hisham, Alif, dan Hegar. Kali ini kami akan membahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial mata pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan diskusi mengenai konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial, kita mampu menyebutkan pengertian konflik, faktor penyebab, akibat konflik, dan cara menangani konflik. Yang akan kami bahas kali ini adalah konflik dalam kehidupan sosial, pengertian konflik, faktor-faktor penyebab konflik sosial, akibat-akibat konflik sosial, cara menangani konflik, dan integrasi sosial. A. Pengertian konflik. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak berkonflik. B. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. 1. Perbedaan individu. Contoh para siswa dalam satu kelasmu tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendang, tetapi ada pula yang merasa terhibur. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat mendatangkan konflik sosial, sebab kriteria tentang sopan tidak sopan, pantas tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya. 3. Perbedaan kepentingan. Contohnya aksi demokrasi kelompok buruh yang menuntut kenaikan upah maupun perbaikannya kesejahteraan. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat, sebagai contoh peraturan merokok di tempat umum. C. Akibat-akibat konflik sosial. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. 4. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. D. Cara menangani konflik. 1. Menghindar. 2. Memaksakan kehendak. 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain. 4. Tawar-menawar. 5. Kolaborasi. 2. Integrasi sosial. Integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Terjadinya integrasi sosial yaitu sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. 3. Nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi adalah 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu 1. Asimilasi. Bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling memengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. 2. Akulturasi. Proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial yaitu 1. Adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. 3. Adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. 4. Adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. 5. Adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur atau amalgamasi. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Result. Saat masyarakat kurang punya integrasi sosial, maka akan muncul konflik. Sebaliknya, saat terjadi konflik akan mengganggu integrasi sosial pada masyarakat. Konflik dan integrasi sosial saling terkait.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau penjelasan lainnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.